Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta ini menurut analisa menjadi bukti berakhirnya pengaruh Pak Jokowi ya teman-teman. Dan juga ternyata hasil yang diraih PDIP itu tidak seburuk yang diberitakan karena ternyata PDIP ini menang banyak di kota dan kabupaten gitu. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dengan fakta bahwa rakyat Jakarta tidak memilih calonnya Jokowi, itu penanda sekaligus penunjuk bahwa keadilan yang diinginkan oleh rakyat Jakarta itu juga adalah keadilan yang diinginkan oleh Indonesia. Kira-kira itu maknanya tuh. Kita tahu bahwa Jokowi ingin sekali Jakarta itu dia kuasai, dan keinginan itu tentu dimaksudkan untuk memperlihatkan grip dia pada politik Indonesia. Kan itu dasarnya tuh. Dan sejumlah aktivitas sudah dirancang dari awal, dielulukan supaya pasangan Jokowi itu tampil sebagai pemenang. Presiden Prabowo bahkan harus turun lapangan untuk memastikan bahwa persiapan yang hendak membawa Ridwan Kamil ke DKI 1 harus dibuat matang sematang-matangnya. Kita bisa anggap itu sebagai perintah dari Presiden Jokowi, karena kita bisa melihat bagaimana raut dan wajah Pak Prabowo misalnya waktu di Jawa Tengah harus mendukung paslon yang dipilihkan oleh Jokowi. Demikian juga di Jakarta. Tapi Jakarta punya kondisi psikologi yang lain tuh. Karena itu mudah dimengerti kenapa Prabowo hanya membacakan surat atau hanya surat dukungan itu yang dibacakan, bukan ikut kampanye langsung. Tapi itu semua sudah selesai dan PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Penanda pertama bahwa kemampuan PDIP untuk bertanding itu tetap unggul, dan kemampuan PDIP untuk menghalangi cawe-cawe Jokowi atau manipulasi Jokowi itu bisa atau sudah dipersiapkan dari awal. Jadi PDIP menduga dari awal bahwa Jokowi akan mengacak-acak Jakarta, maka sebagai partai yang konsisten untuk mengusir politik Jokowi dari Jakarta, sebetulnya kata mengusir, akhirnya memenangkan pertandingan. Nah, kita ambil bagian ini sebagai keterangan awal bahwa delegitimasi Jokowi mulai di Jakarta. Bahwa Medan menang, ya pastilah Medan itu nggak mungkin dia nggak menang itu. Artinya seluruh aparatnya akan dia kerahkan di Medan, karena itu pertaruhan dia tentang dinasti. Iya, padahal Pak Jokowi belak-belakan ya, saya sih Ridwan Kamil gitu, tapi ternyata warga Jakarta memilih berdasarkan rasionya sendiri, berdasarkan hati nuraninya sendiri. Jadi saya pikir itu poin yang pentingnya ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kader PD Perjuangan yang sudah berjuang luar biasa, dikeroyok, diintimidasi dan sebagainya, dan itu para ksatria menurut saya. Dan tetap menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor perjuangan kita, tidak menggunakan money politik, tidak menggunakan intimidasi, tidak mengancam kepala desa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi salam hormat saya untuk seluruh kader PD Perjuangan dimanapun. Nah, untuk di Jakarta menurut saya potensi satu putarannya sangat besar. Betul, masih ada ruang margin error 1, sekian %, tapi dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya dari seluruh lembaga survei yang melakukan quick count, exit poll dan bla 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 yang lainnya, 6-2 ya. 6 mengatakan sudah di atas 50, cuma 2 yang mengatakan di bawah 50. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Tapi memang menurut saya tuh keren banget ya, karena kita tuh cuma melawan sekian banyak partai kan. 12 partai politik. Waduh, gagah banget lah. Di hampir di banyak tempat. Di Jakarta kita melawan 12 partai politik, di Kabupaten Bogor kita melawan 17 partai politik, di Jawa Tengah kalau tidak salah 12 juga ya. Jadi ini gagah buat PDI Perjuangan. Kita terhormat dan kita masih akan menunggu hasilnya sampai terakhir. Di beberapa wilayah kita sedang
Data satu persatu, kalau tidak salah di Jawa Tengah itu kita start 19 kabupaten kita menang. Di Bali itu kita cuma kalah 1, kita merebut dari Gerindra 1 kabupaten. Kemudian di Kalbar itu kita kalah 2 kalau tidak salah dari semua. Nah ini sedang kita hitung semuanya. Tapi kehormatan luar biasa lah buat mereka yang tetap bertarung dan gagal berani walaupun dikeroyok. Merdeka. Ya, kalaupun 2 putaran ya, kalaupun menurut saya tetap tidak otomatis Ridwan Kamil jadi menang sih, walaupun banyak analisa yang muncul kalau 2 putaran, wah ini sumber dayanya dari partai Ridwan Kamil yang mengusungnya akan habis-habisan, sementara Pramono udah ngos-ngosan dari secara logistik. Analisanya katanya begitu, tapi entah kenapa menurut saya mau 2 putaran sekalipun rasa-rasanya Pramono bakal menang sih kalau menurut saya ya. Itu feeling saya gitu ya. Kita lanjut videonya. Assalamualaikum Bolo. Apapun yang Anda katakan tentang PDIP, mau diguling kek, mau direndang kek, mau diapain kek, bagaimanapun juga PDIP tetap partai tersolid. Satu partai melawan 12 partai. Tidak ada kata takut dan gentar. Dan sekali lagi mohon dicamkan ya, itu untuk orang yang suka cawe-cawe, yang sekarang kamu bela-bela itu dulu ya, dulu masih musim kampret dan cebong. Dulu saya tim cebong ya, dihujat, dihina, dicaci, nggak melawan ente. Tapi sekarang kok malah tambah kayak begitu. Tapi nggak apa-apa, ingat ya, sampai kapanpun PDIP tetap jaya. Biarpun saya orang militan nih, bukan kader atau bukan apa, cuman saya kagum dengan PDIP, dengan keberanian, dengan kekompakan. Dimanapun tempat, kalau mensuarakan keadilan, biasanya itu banyak yang menjegal, gitu loh. Ya, katanya kandang koruptor, boleh cek fakta dan data, ya, apakah benar kabar itu, ya. Dan untuk perampasan aset, katanya PDIP ketuanya, DPR ketuanya orang PDIP. Sekian banyak anggota DPR itu banyak dari Kim Plus. Anggap aja PDIP nggak ada di situ. Kim Plus mau mengesahkan itu bisa loh. Cuman pertanyaan saya, ya kan, ada apa dengan Kim Plus? Ada apa dengan pemilihnya? Ada apa dengan pembelanya? Daerah yang pilkadanya menurut saya paling mahal di Indonesia, tapi bukan duitnya. Apa itu? Ininya, apa istilahnya itu? Nuansa politiknya. Satu Jakarta dan kedua Jawa Tengah. Jawa Tengah itu melibatkan 2 presiden, Jakarta itu melibatkan 2 presiden. Satu presiden yang aktif Pak Jokowi, Pak Prabowo, satu baru saja mantan presiden namanya Pak Jokowi. Secara terbuka. Kalau di Jakarta cuma ada surat dan ditambah dengan mantan presiden ketemu dengan relawan. Tapi kalau di Jawa Tengah ada endorse langsung melalui video, dan yang kedua adalah Pak Jokowi terlibat langsung kampanye 2 kali secara terbuka. Kampanye pertama kampanye terbuka, kedua kampanye terakhir terbuka yang dilakukan di Jawa. Yang saya sebut ini pasangan paling mahal, mewah di Indonesia, karena nggak ada pasangan di 506 sekian daerah. Berapa? 545 daerah pilkada kita yang 2 presiden langsung terlibat menggugurkannya ini. Tetapi kalau dilihat dari hasilnya, saya justru nggak terlalu terkejut dengan hasil yang sekarang, karena itu sudah terbayang melalui survei-survei kan. Ya Jawa Tengah itu ya saat itu masih 50-50 kan. Tapi yang saya baca begini, Jawa Tengah itu Bang Karni, kalau kita dilihat di quick count sekarang ini, semua kan mengatakan di angka 58% umumnya. Quick count tuh diambil oleh Taj Nusir sama Taj Yasin. 58 itu angka kemenangan Prabowo di Jawa Tengah. Prabowo Gibran. Itu artinya apa? Artinya Prabowo Gibran tuh solid di sana. Gitu. Jadi dukungan Pak Prabowo Jokowi bagaimana? Kalau dilihat ini nggak ngefek, dia tetap 58. Itu satu. Lalu bagaimana melihat yang lain? Suara Anies pindah ke Andika.
Itulah makanya Andika sekarang dapat 40 sekian persen. Yang di Pilpres dia cuma dapat sekitar 18, Anies dapat sekitar 22, totalnya sekarang menjadi 40%. Artinya apa? Artinya PDI sedang melakukan konsolidasi kembali di Jawa Tengah. Pasca mereka, tanda kutip, diobrak-abrik di Pilpres kemarin. Jadi kalau orang mengatakan, memang kalau dilihat risal hasilnya, PDI kalah. Tapi kalau dilihat proses politiknya, yang terjadi adalah konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Setelah mereka kehilangan hampir 80% suara di Jawa Tengah itu, sekarang kembali lagi setidaknya 20%, mereka mendapatkan 40%. Boleh jadi untuk sekarang mereka kehilangan, tapi itu bukan kehilangan yang kelihatan akan selamanya, bisa rebound nanti di pilkada berikutnya ataupun di pilpres berikutnya. Gitu. Ya, kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.